kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Kemurahan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, hadirlah di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kami ingin bersuka cita, kami ingin memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah memuji, mengagungkan Tuhan, betapa Tuhan luar biasa atas kemurahan Tuhan atas setiap adik-adik. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya.
sudah memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur, ya. Siapkan Alkitab kalian. Kita akan membacakan Mazmur yang terdapat di mana, adik-adik? Iya, benar, Perjanjian Lama. Ya, adik-adik, kita akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Bunyinya sebagai berikut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, demikian pembacaan kita Mazmur kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan kalian. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan dulu satu pujian. Kerja buat Tuhan. Siapa yang udah tahu lagunya? Oh iya benar. Kerja buat Tuhan artinya hidup kita harus melayani. Nah, yang pintar main musik, ayo melayani Tuhan di rumah Tuhan. Yang pintar nyanyi, yang apalagi ya, yang bisa main kamera, bisa tuh di gereja ada multimedia. Nah, semuanya untuk Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengar akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memperhatikan setiap firman-Mu Tuhan dan mendengarkan cerita dari kakak layan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kalau mau ngajak adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik yang sedang beribadah di rumah, bisa minta bantuan kakaknya atau papa atau minta bantuan mama.
kita membaca ayat Alkitab dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayatnya 1 sampai ke-12. Lagi adik-adik, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Kita baca Kisah Para Rasul, pasal 19, ayat pertama hingga ke-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus itu adalah orang yang pekerjaannya memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan pada kisah hari ini kita belajar tentang bahwa Bapak Paulus memberitakan Injil di daerah Efesus. Nah, adik-adik, kalau kita tahu di daerah Efesus itu adalah daerah pelabuhan. Seperti kalau di Surabaya pelabuhan Tanjung Perak. Nah, daerah kota Efesus itu adalah kota pelabuhan. Nah, di situ Bapak Paulus memberitakan Injil. Dia menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang perintah-perintah Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan dan berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Tapi adik-adik, ternyata tidak semua orang atau rakyat di Efesus mau mendengarkan firman-Nya. Ada beberapa orang yang tetap tidak mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan akhirnya Bapak Paulus memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Pak Paulus ini mengajarkan firman Tuhan dengan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan di ruang kuliah Tiranus di kota Efesus pada saat itu. Dan Bapak Paulus bisa jadi berkat buat orang-orang di situ melalui firman Tuhan yang diberitakan. Dan waktu untuk Bapak Paulus ini memberitakan Injil nggak singkat tuh adik-adik, tapi cukup lama, 3 tahun. Nah, kalau adik-adik sekarang mungkin 3 tahun ya sama seperti kalau kita lagi sekolah PAUD, TKA sama TKP ya adik-adik ya. Nah, dan kemudian Bapak Paulus ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan menjadikan Bapak Paulus ini berkat untuk orang-orang di kota Efesus itu tadi. Bahkan tadi kalau kita baca di firman Tuhan, orang yang terberkati melalui sapu tangan bekasnya Bapak Paulus ini ternyata bisa disembuhkan dari penyakitnya. Luar biasa ya adik-adik. Kalau dari Bapak Paulus, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Kalau kita mau dekat sama Tuhan Yesus, kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan Yesus, kita mau melakukan perintah Tuhan Yesus seperti dalam firman-Nya dalam Alkitab. Perintah Tuhan Yesus seperti apa ya Kak? Kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa setiap hari,
bukan cuma mau makan berdoa ya adik-adik. Kita bangun tidur bersaat teduh berdoa. Kalau kita ingat lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, itu harus dilakukan adik-adik setiap harinya supaya kita lebih merasakan dan lebih dekat dengan kasih Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kita mulai dari kecil bisa jadi berkat buat mama papa kita, kakak-kakak kita. Kalau di sekolah kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita, buat kakak-kakak lain kita juga. Gimana caranya Kak? Kita bisa berdoa untuk mereka, dan kita mau membaca kitab suci setiap hari. Gitu adik-adik. Adik-adik, kalau mau berpesan bahwa kita dari kecil harus jadi adik-adik yang rajin untuk berdoa setiap hari, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun cuma lewat di YouTube live streaming. Adik-adik harus rajin setiap hari Minggunya, gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk penutup firman Tuhan kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh mengajarkan firman-Mu untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dan berbuat baik dimanapun kami berada, baik kami di sekolah dan di rumah. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mengasihi, berikan kami hati yang rajin, sehingga kami mau terus untuk mendengarkan akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin beribadah kepadamu, baik melalui streaming maupun beribadah bersama orang tua kami di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau rajin berdoa, kami mau rajin membaca kitab suci. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Setiap kita yang percaya boleh mengatakan amin. Ya adik, kita kembali ke liturgos, ke Kak Ivon. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kalian. Ya, tetap berharap pada Tuhan. Karena apa adik-adik? Di zaman sekarang ini ada COVID, ada wabah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia kepada Dia. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia adalah yang Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menjaga, melindungi kita. Yuk, Kak Ivon undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah hari ini. Judulnya dari Kitab Bakti 252, Berpeganglah pada Janji Tuhan. Di sepanjang masa yang berserta
ibadah minggu ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin, menyertai kami dalam beribadah. Biarlah apa yang kami lakukan, firman yang kami dengar, boleh menjadi pelita, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu memegang erat kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga boleh bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kasih Allah, kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah sudah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.